bencana diawali dari pusat. Sudah jelas toh, bencana di pulau-pulau mana lain ya jangan merasa aman, tapi berusaha bagaimana untuk lebih waspada, meningkatkan kepekaan rasa. Jadi kejadian alam itu diawali dari tanah Jawa. Nah, itu menandakan bahwa semakin titik bencana itu terjauh dari pusatnya, itu efeknya semakin besar. Adanya tanda gunung meletus itu kan saling terkait antara jalur magma ya, bilang arus Mediterania. Jadi jalur magma itu kan terhubung, kan kayak gitu kan, antara jalur satu dengan yang lain terhubung. Jadi suatu terjadi gunung meletus yang lebih dari satu tempat dalam waktu yang sama, itu perlu diwaspadai. Itu ada tekanan dari perut bumi, karena bumi itu kondisinya sudah panas ya, kayak kendaraan ya loh. Motor itu kalau mesinnya panas kan jebol ya kan, ya sama aja bumi ini bagaikan generator berputar. Kondisi permukaan bumi ini sudah banyak polusi, dengan akhirnya terjadi pemanasan secara global, mempengaruhi daya tahan atmosfer ya kan, lapisan ozon. Akhirnya apa, energi radiasi matahari itu sangat berpengaruh pada kondisi bumi ini sendiri. Nah, makanya ketika ada erupsi gunung di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan, itu walaupun terjadi beberapa gunung, itu perlu diwaspadai. Dan satu hal, Jawa ini bagaikan pusarnya bumi ya. Semua gejolak itu pasti diawali dari pusatnya. Jadi kejadian alam itu diawali dari tanah Jawa. Namun itu punya akar, seperti akar gitu. Jadi arus lava itu bagaikan akar yang menjalar kemana-mana. Itu saling terhubung loh sampai seluruh dunia. Memang bencana itu dianggap Jawa ini bencana besar itu diawali di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa itu mengidentifikasikan bahwa itu pusatnya dunia. Bencana diawali dari pusat. Sudah jelas toh, bencana di pulau-pulau mana lain ya jangan merasa aman, tapi berusaha bagaimana untuk lebih waspada, meningkatkan kepekaan rasa. Karena gini, jalur Mediterania itu mempunyai alur seperti akar ya, yang namanya sumber itu gini loh mas. Ibaratnya gini, sumber air sama kali gede nih mas. Sumber air dari gunung kan, kali kan kali kan dari sumber air kan, dari gunung kan. Lah kamu ngelihat jalurnya sumber sama kalinya gede mana? Gede kali ini toh. Nah di dalam itu seperti itu aluran lava itu. Semakin ke sana itu jalurnya semakin gede. Nah itu menandakan bahwa semakin titik bencana itu terjauh dari pusatnya, itu efeknya semakin besar. Memang bencana itu akan diawali dari pusatnya atau sumbernya. Makanya dibilang Jawa itu adalah pusatnya dari keluarnya magma. Tapi yang berbahaya itu misalnya ini Jawa ya, ini Jawa. Ini ada akar-akarnya, misalkan yang Rusia, kalau Amerika, ini Eropa, Afrika. Ini goyang.
ini aman-aman aja. Tapi ketika ini sudah tidak aktif lagi, maksudnya itu sudah aktivitasnya sudah mulai menurun. Nah, ini yang diwaspadai. Semakin jauh dampaknya semakin besar. Semakin jauh lagi tambah besar. Semakin jauh lagi tambah besar. Makanya bencana akan diawali dari Pulau Jawa. Hingga sampai membelah. Ngodarani wong Jawa kari sak judu, Cina Londo kari sak wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sak judu. Nah, wong Jawa itu artinya adalah Asia Tenggara. Sak judu itu apa artinya? 2%. Sak judu, separuhnya 50%. Karena apa? Leluhur kita dulu kan nggak paham dengan ilmu persen-persenan kan gitu kan. Apa ono dhisik tulisan persen ora ono. Iya, orang dulu kan ngitungnya kayak separuh. Sejudu iki 2%. Kan gitu, istilah. Mana ada leluhur kita dulu mengenal 2% ya ora enak kata-kata kuwi, kan gitu. Makanya disebutnya Jawa garis separuh, Cina Londo garis sak judu. Nah, Cina itu kan mengapa orang Jawa itu menganggap Cina lah. Cina itu orang yang dianggap matanya sipit itu dianggapnya Cina. Sekarang ngerti nih, wong dhisik kan modelnya kan ya wis kaya kita nyebut ini mereknya apa? Air mineral apa nyebutnya Aqua, padahal mereknya lain, ya sama aja kan gitu. Terus Londo kita kulitnya entah itu dari luar negeri ya, mungkin dari kulit hitam atau putih dianggap itu Londo kan gitu kan. Makanya kan Cina Londo garis sak judu itu tinggal 2%. Jadi dari semua keseluruhan jumlah orang selain Asia Tenggara itu tinggal 2%-nya, bayangkan kan gitu. Terus sak judu separuh itu artinya 5%. Nah, karena leluhur kita dulu kan nggak mungkin kalau ngomong 5%, bahasa seperti itu kan belum ada. Ya, ngomongnya 50 apa separuh artinya 50%. Nah, dari 50% dan 2% ini 50%-nya orang Asia Tenggara, 2%-nya dari non Asia Tenggara itu dikumulatif hanya tinggal seluruh dunia tersisa 5%. Mula orang leluhur kita dulu bilang besok ki jaket gari wong sak proliman. Artinya proliman itu 5%. Karena bahasa dulu nggak ada persen-persen, nggak ada proliman kan. Makanya itu diperbandingkan 100 banding 5 itu, makanya wayang itu bukan sesuatu yang cerita yang belum apa ya namanya dulu pernah ada, tapi itu memang menggambarkan sesuatu kejadian dari awal manusia tercipta sampai akhir peradaban manusia. Makanya perang Bharatayuda Jaya Binangun itu apa? Pandhawa 5, Kurawa 100. Perbandingannya kan 5 banding 100. Nah, 95% itu nggak tahu kemana kan gitu. Yang selamat Pandawa. Tapi 5%-nya seluruh dunia kan banyak, ya kan? Nah itu apa nggak mengerikan? Makanya kan dengan adanya kawruh-kawruh kayak gini, ayo ben ngupaya carane selamat kan gitu kan. Zaman sekarang kan orang kalau belum tahu, belum lihat di depan matanya itu belum percaya kan. Gitu. Makanya kan perlu pengolahan spiritual, kebangkitan spiritual itu biar memahami sesuatu yang sekiranya nanti akan terjadi kan gitu. Nah, itu kan bukan karena memang yo menungso ki kan gampang kan gitu loh. Lah yang penting iso madang iso mangan ngopo mikir tekan ngono lah gitu loh. Kecuekan manusia itu loh kadang ya kan, tidak mau memahami kondisi alam, akhirnya apa lali, lupa diri ya kan. Hanya mengedepankan keinginan, ya kan. Semua hasrat, keinginan, nafsu dunia, angkara murka. Karena apa? Alam, target utama alam itu adalah satu, angkara murka. Keduanya, orang yang merasa pintar dari ketidaktahuannya itu tadi. Makanya kan lebih baik jadi orang yang merasa bodoh tapi berusaha untuk memahami dan mengerti. Kan itu penak atau tadi wong yang ngerti. Apa nek kuwi ngajarke sesat kan ya ora to. Kan ngajarke memberikan
Misalkan aku ngasih tahu ini ada bencana, kan kayak solusi kan gitu loh. Nggak melepas, kan kadang-kadang beramal ini tapi nggak ngasih solusi. Nah, diambil positifnya, solusinya yang diterima. Yang adanya peristiwa ini itu kan tinggal kewaspadaan. Misalkan kejadian dan nggak kejadian, bila solusinya ini dijalankan kan loh bermanfaat juga kan, ada gunanya kan gitu loh. Apa yo nek dilakoni bakal elek kan ya ora kan gitu. Nah kadang-kadang kan itu loh, terbatasnya pemikiran nalar manusia sekarang itu sangat hanya diarahkan pada hal yang sifatnya duniawi kan gitu, hanya mencukupi kebutuhan apa ragawi. Nah makanya kan yaitu tadi Baroto Yudo Joyo Binangun, Barata itu perang saudara, Joyo Binangun itu kan kejayaan untuk membangun kejayaan. Kita melawan Barata artinya apa? Keegoan di dalam diri kita, kenafsuan di dalam diri kita, biar kita bisa mampu mengendalikan. Kalau kita sudah mengendalikan diri kita, kita akan menjadi orang yang tahu diri. Tapi kalau kita tidak bisa menyadarkan, memberikan kesadaran pada diri kita, akhirnya apa? Lupa diri. Makanya zaman saya kayak wong lali urip ning ndi, lali mangane karo apa, bakal dadi apa kan wis ora dipikir, ya kan gitu. Ya kan? Mengedepankan karsa. Mengedepankan ego, keinginan dan segala apa yang sekiranya hanya untuk sebatas kebutuhan ragawi, tapi di dalam raga itu ada yang lebih penting yaitu jiwa. Lah raga lah nggo wadah to. Lah sing penting nak isine to. Lah sekarang sing diapik-apik lah wadahe isine blok. Nah, iki kita ra diopeni. Nah, itu loh. Makanya kan kalau orang terawat jiwanya pasti raganya juga terawat. Tapi orang yang merawat raganya hanya fokus pada raga belum tentu jiwanya baik. Makanya kan dibilang zaman edan. Lah sing edan iki apa? Jerune. Makanya kan orang dibilang gila itu kan karena apa? Kehilangan kesadaran. Iya kan? Besarane nek kosorane wah kok ora waras. Kayak gini lho makane kan ngono. Nek wong waras kan mikir dirasa kan. Rasa pangrasa, akhirnya dadi krasa kan ngono. Lah makanya itu kan perlu pendidikan nilai tentang nah itu ya. Kehidupan itu kan kadang-kadang dilupakan. Hanya mencukupi kebutuhan ragawi tapi secara jiwaninya itu enggak diperhatikan. Padahal raga itu nganggo rada kan. Gitu. Makanya jiwa itu reinkarnasi ganti raga enggak ora bosen gonta ganti raga terus kan gitu. Iya kan? Orang yang leluhur kita aja yang sudah sempurna itu masih reinkarnasi untuk melakukan penyempurnaan level lagi kok. Peningkatan cahaya dari jiwa itu sendiri. Apa meneh sing ora melakukan mau hidup berapa lagi penderitaan lagi kan gitu loh. Lho nek menungso iki kan penderitaan toh. Iya kan? Karena apa? Di dalam sifat ragawi itu penuh dengan ilusi, sifat yang fata morgana yang fana sesaat. Ya kan? Kenikmatan-kenikmatan yang fana. Namun semuanya hanyalah fata morgana. Nah, itu. Harus dilingkupi rasa senang, rasa sedih, rasa wis mana sumplek ning ngono wae, ya kan? Kan ini bagian dari penderitaan. Tapi kalau kita sudah bisa memahami diri, mampu mengendalikan diri, penderitaan itu bagian dari kenikmatan. Iya toh? Iya. Karena gini, kalau orang sudah paham dengan tentang hidupnya, suatu permasalahan kehidupan itu adalah kenikmatan. Karena ketika kita tidak mampu menikmati penderitaan yang kita alami, kita tidak akan bisa mampu menghadapi tentang kehidupan itu sendiri. Ya kan? Makanya kan ini loh. Dengan ada yang saya ceritakan semuanya ini alasan alam melakukan suatu tindakan. Nah itu. Kita bisa harus berpikir dengan akal sehat. Hati yang jernih. Makanya ini kan smart thinking, inner beauty, jiwanya adalah jiwa yang bercahaya. Kalau kita mempunyai kecerdasan, smart thinking kita bagus,
hati kita penuh dengan inner beauty, kasih, keindahan, kedamaian, jiwa kita akan memancar, ya kan? Ya kan? Dan emosional akhirnya terjadi adalah self control. Kita mampu mengendalikan diri. Kalau kita sudah bisa self control itu, yang terjadi adalah karena alam itu adalah hukum imbal balik, hukum cermin. Selama apa yang kita lakukan baik, maka akan menjadi karma yang baik. Tapi sebaliknya ketika itu kita melakukan hal yang buruk, karma ya akan terima ya buruk. Makanya kan mau nandur bakal ngunduh, orang yang menang bakalnya menuai. Itu hukum alam. Jadi kalau alam seperti ini, alam sudah melakukan hukumnya secara absolut, mutlak, dan itu harus terjadi. Karena semakin, jangan berpikir semoga tidak terjadi bencana, gitu. Karepe menungso iki golek penak, ya kan? Mau berbuat untuk kehancuran bumi ini, tapi tidak berani menerima resiko. Nah, gitu. Sing egois alame apa menungsane, kan gitu. Wah, kasihan saudara kita yang kena bencana. Ya memang kasihan. Apa pernah manusia merasa kasihan dengan alam ini? Nah, kan? Apa pernah menungso kasihan karo alam ini? Kasihan ya, gue sekali-sekali kasihan ya alam itu kena bencana. Apa terjadi disakiti manusia kan? Apa pernah kamu mikir kayak gitu? Tapi ketika manusia yang kena bencana, kasihan ya, semoga tidak bencana, kasihan saudara kita. Ya memang kasihan, memang kasihan. Tapi lebih kasihan alam. Loh, alam ini sing kayak urip loh, orang digatekke loh. Loh, kita hidup dari air minum dari mana? Alam. Kita mandi sehari-hari dengan alam, makan dari tumbuhan, dari tanah alam. Apa pernah gatekke? Ya. Wong zaman saiki isine mung tur doxing, turu badok ngising, ngono kuwi terus. Ya toh, apa gatekke? Kowe badoke entek kok ngendi ya ngising manggone ning ngendi kan ngono. Bumi iki mbok isi iki ya meneng wae, malah tetap memberikan yang terbaik. Ya toh. Loh. Makanya kan jadilah ibu sifat seperti bumi. Nah gitu ya kan, bumi ini mau tidak edak, mau didoni di sini ya engkei urip ya, memberikan kehidupan. Ngono nek wong arep nyembah alam dikira wong nyembah berhala kan, ya kan? Itu bukan suatu penyembahan, tapi suatu kita rasa syukuri mau. Kita menganggap alam itu ada gitu loh. Apa pernah menungso saiki menganggap ada alam itu sendiri? Tapi ketika alam ada bencana, alam sing disalahke lho. Amat dadi alam iki serba salah. Ya toh? Dikei ora ngerti, dikei bencana. Kok ngene? Lah kan. Enggak jenenge dadi alam, ya susah kan? Kan gitu kan. Ya toh? Loh, boyo sekali-kali manusia memahami itu kan gitu loh. Jangan memikirkan ya manusia itu merasa peran utama di bumi ini kan gitu loh. Ya saya bilang tadi ya, demi apa sedulur kita yang sudah tidak punya raga dianggap demi, dia kasihan kan itu, ya kan, mereka juga punya pengen hidup, juga dia juga hidup, diberikan kehidupan oleh sang semesta.